Yang selanjutnya adalah menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Implikasi penelitian itu maksudnya adalah terdiri dari implikasi teoritis dan praktis. Untuk implikasi teoritis menyajikan kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan di bidang topik yang diteliti. Sedangkan yang disajikan pada implikasi penelitian itu implikasi praktis, menyajikan kontribusi terhadap pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Ada beberapa jenis-jenis implikasi penelitian. Yang pertama adalah teoritis. Nah, teoritis di sini sebuah kejayaan yang mendasar untuk mendukung tentang adanya penelitian yang juga memungkinkan untuk dapat dilakukan. Biasanya jenis teoritis bisa digunakan untuk meyakinkan orang. Sedangkan pada jenis manajerial ini, jenis ini yaitu sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat sebuah objek yang sedang dilakukan atau diteliti. Kebijakan ini biasanya berupa kode etik yang harus dapat diteliti. Selanjutnya adalah metodologi. Jenis metodologi yaitu metode atau cara peneliti di dalam menarik kesimpulan dengan benar. Ada contoh implikasi teoritis. Misalnya, bisa kita membuat seorang peneliti ingin membuktikan seperti apa reaksi kelinci ketika bertemu dengan kelinci lain yang sebelumnya telah diisolasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diterapkan tipe teoritis yang implikasinya adalah reaksi kelinci yang ketakutan pada awalnya yang menganggap kelinci lain asing. Juga teori seperti ini berfungsi untuk menarik suatu kesimpulan pada akhir penelitian. Supaya hal ini bisa berhasil perlu ada suatu ketertarikan atau keterikatan di antara teori tersebut dengan peneliti yang akan dilakukan. Sedangkan contoh implikasi manajerial yaitu dalam implikasi manajerial dalam studi yang menggunakan kasus yang sama. Jadi, si peneliti harus bisa memperhatikan etik ketika melakukan isolasi kepada kelinci tersebut. Kelinci juga memerlukan makan dan minum yang mencukupi serta ruangan yang bisa diatur sesuai dengan tubuh dan dapat dimasuki ketika kebijakan tersebut dilakukan serta tidak dilakukan terhadap hasil dari penelitiannya. Pembahasan yang selanjutnya tentang bab 5 ini adalah pengertian dan fungsi dan saran penelitian beserta contohnya. Jadi pengertian saran ini sebelumnya adalah saran dibuat atas dasar hasil dan kesimpulan penelitian. Jadi saran-saran yang tidak berdasar penelitian tidak dibenarkan. Begini terdiri dari saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis maksudnya atau berisi pertimbangan penulis yang ditunjukkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tersebut. Juga mengacu pada keterbatasan dan kekuatan penelitian. Sedangkan saran praktis yaitu bagi pihak yang terkait dengan hasil penelitian. Saran ini berisi aplikasi atau implikasi lebih lanjut dari hasil dan simpulan penelitian. Jika hipotesis ditolak, maka saran hanya ditujukan untuk penelitian berikutnya, yang berupa saran teoritis. Selanjutnya, fungsi saran ini juga ada. Melalui saran penelitian, peneliti selalu dapat menyebutkan manfaat studi. Selanjutnya adalah tentang saran. Jadi pada bab 5 ini ada yang dibahas yaitu saran. Pengertian saran sendiri yaitu saran dibuat atas dasar hasil kesimpulan penelitian. Saran-saran yang tidak berdasarkan penelitian tidak dibenarkan. Jadi saran sendiri ini ada pembagiannya. Ada saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis ini bertujuan untuk kepada penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian tersebut. Dan saran praktis merupakan bagi pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian. Saran berisi aplikasi atau implikasi lebih lanjut dari hasil dan simpulan penelitian. Jadi jika misalnya hipotesis yang sebelumnya ini ditolak, maka saran yang ditujukan hanya penelitian berikutnya, yaitu berupa saran teoritis. Jadi saran ini juga mempunyai fungsi, diantaranya melalui saran penelitian, peneliti selalu dapat menyebutkan manfaat studi lebih lanjut di bidang penelitian. Bicara tentang bagaimana studi di masa depan dapat digunakan untuk memperbaiki masalah dengan penelitian
saat ini yang telah peneliti selesaikan. Peneliti juga dapat menjelaskan kebutuhan untuk mengisi kekosongan tertentu yang mungkin tidak dapat peneliti liput sekarang dengan alasan apapun. Juga saran seringkali diperlukan penelitian tambahan untuk membuatnya lebih mudah bagi penelitian untuk maju. Ada beberapa jenis contoh saran dari jenis penelitian korelasi, yaitu bagi peserta didik, bagi peserta didik yang memiliki minat belajar masih kurang, sebaiknya ditingkatkan belajarnya agar prestasinya juga meningkat. Kalau untuk guru, untuk meningkatkan minat belajar peserta didik yang lebih baik lagi, guru harus menciptakan pembelajaran fisik yang lebih menarik. Guru juga dituntut untuk menguasai internet dan mampu memberikan pembelajaran yang maksimal selama pandemi COVID-19. Dan untuk contoh saran pada penelitian mix, ada berdasarkan hasil penelitian diperoleh dari penelitian ini, maka penulis mengajukan saran ada untuk pendidik, ada juga untuk penelitian lain. Kalau untuk pendidik, dapat dijadikan acuan untuk merumuskan upaya meningkatkan prestasi akademis peserta didik. Sedangkan untuk bagi penelitian lain yang berminat melakukan penelitian dengan karakteristik yang sama, bisa dijadikan bahan kajian sekaligus perbandingan. Nah, sekian saja review materi dari bab 5 kali ini. Semoga bermanfaat.